Yang banyak sih. Langsung aja, Pak. Yuk, ambil jalan. Yuk, ambil jalan. Mundur. Memanjang. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahaya Purnama. Selamat datang, Wilujeng Sumpih. Makan dulu, Pak. Sebentar lagu satu bersama bersama AKWN Friends di sini. Kita sangat senang sekali menghibur Anda, apalagi buat Bapak Wakil Gubernur.
Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di ruangan ini, kami mohon karena acara akan segera dimulai, dimohon untuk duduk di tempat yang sudah kami persiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat hadirin tamu undangan yang berbahagia, selamat siang dan selamat datang. Wilujeng Sumping, kami haturkan terima kasih yang telah meluangkan waktu menghadiri undangan kami dalam rangka acara Grand Opening PT Bank DKI Cabang Dago Bandung. PT Bank DKI Cabang Dago ini adalah kantor cabang ketiga di luar Jabodetabek. Untuk itulah kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah menerima kami untuk berkontribusi dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian secara umum, khususnya ekonomi kreatif di Bandung dan Jawa Barat pada umumnya. Ya, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang. Kami sampaikan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahaya Purnama, selaku pemegang saham mayoritas PT Bank DKI, beserta jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta. Selamat siang kami sampaikan pula kepada pemegang saham minoritas PT Bank DKI, jajaran direksi PD Pasar Jaya. Yang terhormat kami sampaikan kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 6, Ibu Sri R.A. Faisal, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 6. Yang terhormat kepada Bapak Agus Subekti, selaku Komisaris Utama PT Bank DKI dan jajaran Komisaris PT Bank DKI. Yang terhormat Bapak Eko Budi Wiono, Direktur Utama PT Bank DKI dan jajaran Direksi PT Bank DKI, dan tentunya seluruh pimpinan dan staf PT Bank DKI.
serta awak media yang hadirin yang kami hormati. Saya Ancep Suryana dan saya Dian Rose merasa sangat bangga berada di tengah Bapak Ibu tamu undangan dalam acara yang sangat luar biasa ini, yaitu Grand Opening PT Bank DKI Cabang Dago Bandung. Baik hadirin yang kami muliakan, mengawali acara pada siang hari ini agar berjalan lancar dan sukses serta mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, akan dilakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Budi Prayitno. Kepada Bapak Ustadz Budi Prayitno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu yang terhormat, izinkan saya membaca doa dalam acara agama Islam. Bagi bapak dan ibu yang tidak beragama Islam, juga silakan berdoa berdasarkan agama masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ungkapan syukur dan terima kasih kami atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, atas setiap karunia yang senantiasa Engkau berikan dalam setiap langkah hidup kami. Ya Allah ya Tuhan kami, begitu banyak nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Setiap tarikan nafas kami adalah nikmat dari-Mu. Setiap teguk minuman yang kami minum adalah nikmat dari-Mu. Setiap kedipan mata kami adalah nikmat dari-Mu. Setiap denyut jantung kami adalah nikmat dari-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami agar kami menjadi hamba-hamba yang senantiasa ingat kepadamu. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman kami. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, maka bimbinglah kami ya Allah, agar di dalam hidup kami dapat menjalaninya sebagai hamba-Mu yang baik, yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Ya Allah ya Rabbana ya Tuhan kami, Kau telah memberikan kepada kami hidup dan kehidupan. Berikan kesempatan kepada kami untuk menjadikan hidup kami di dunia ini sebagai ibadah kami kepadamu. Ya Allah ya Rabbana ya Tuhan kami, jadikanlah hidup kami adalah hidup yang bermanfaat bagi diri kami, bagi lingkungan kami, bagi agama kami, bagi nusa dan bangsa kami. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami dari sifat dan sikap yang membuat kami menjadi hamba yang Kau benci. Jauhkanlah kami dari sikap dan sifat yang membuat kami menjadi orang yang dibenci oleh sesama. Ya Allah ya Rabbana ya Tuhan kami, menyebarkan rahmat bagi semesta alam. Bimbinglah kami ya Allah, agar kami mampu melangkahkan kaki, menggerakkan tangan dengan maksud menebarkan manfaat bagi sesama. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami dari sifat-sifat yang sekiranya Engkau akan menurunkan azab kepada kami. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, jadikanlah langkah pembukaan Bank DKI di Kota Bandung ini adalah langkah yang Kau ridhoi. Jadikanlah semua yang bekerja di dalamnya bekerja dengan penuh keikhlasan, dengan semangat memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, jadikanlah bank ini di dalamnya orang-orang bekerja dengan penuh keikhlasan, memberikan pelayanan terbaik dan meraih hasil-hasil yang terbaik. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami semua dari ujian yang sekiranya kami tidak mampu mengatasinya. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari kejahatan segala orang-orang yang jahat, dari kejahatan segala makhluk, dari hal-hal yang akan menghalangi kami meraih hasil-hasil yang terbaik dalam hidup kami. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, kami sadar bahwa tidak daya dan upaya kecuali semuanya berasal dari kekuatan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil adzim. Maka tolonglah kami ya Allah, karena kami lemah tanpa kekuatan dari-Mu. Tolonglah kami ya Allah, karena kami bodoh tanpa ilmu dari-Mu. Tolonglah kami ya Allah, karena kami ini adalah hamba-Mu yang miskin tanpa pertolongan dan rezeki dari-Mu. Dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan.
Hati kami terombang-ambing antara tenang dan gelisah, antara yakin dan ragu-ragu. Hanya kepadamu kami memohon agar Engkau tentramkan hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan biarkan kami terperosok ke dalam kezaliman, ke dalam kemunafikan, ke dalam kehinaan. Sesudah Engkau tunjukkan kepada kami jalan hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ustadz Budi Prayitno yang telah memimpin doa bersama. Dengan doa bersama yang telah kita lakukan, semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan Bank DKI Cabang Dago dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Dian dan juga hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, kita akan sampaikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan sebuah perusahaan, tak terkecuali PT Bank DKI sebagai bagian dari dunia usaha industri perbankan yang beroperasi di wilayah Kota Bandung. Penerapan program Corporate Social Responsibility atau CSR khususnya yang menyentuh langsung kepada masyarakat, selain memberikan manfaat kepada sesama, maka dalam rangka acara Grand Opening PT Bank DKI Cabang Dago siang hari ini akan diberikan 10 sepeda kepada masyarakat sekitar cabang PT Bank DKI Dago, yakni kepada yang pertama petugas kebersihan, kemudian kepada petugas Kelurahan Lebak Siliwangi, kemudian kepada petugas Kecamatan Coblong, dan yang terakhir kepada petugas keamanan RW 03, 05, 06, 07, dan 08. Baik, untuk itulah sebagai perwakilan penerima sepeda kami mohon bergabung bersama kami 4 perwakilan. Satu petugas kebersihan lingkungan yakni Bapak Yaya, kemudian yang kedua Ketua RW 04 Bapak Pidianto, kemudian dari Kelurahan Lebak Siliwangi Bapak Nur Somadin SSTP MSI, dan yang terakhir petugas Kecamatan Coblong Bapak Dr. Andes Haji Anton Sugiana MSI. Kami persilakan Bapak untuk naik ke atas panggung. dan untuk pemberian sepeda kami mohon ya. Yang pertama yakni petugas kebersihan lingkungan yakni Bapak Yaya, yang silakan. Dilanjutkan kemudian Ketua RW 04 Bapak Fidianto. Selanjutnya Kepada Bapak dari Kelurahan Lebak Siliwangi Bapak Nur Somadin SSTP MSI, dan dari kecamatan ini langsung Bapak camatnya nih. Betul sekali. Kecamatan Coblong Bapak Dr. Haji Anton Sugiana MSI. kami persilakan untuk masing-masing. Ya, kami persilakan untuk berfoto bersama. Ya. Pengambilan gambar atau foto bersama. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eko Budi Wiono dan jajaran direksi serta pimpinan cabang PT Bank DKI Bandung. Kami persilakan kembali ke tempat. Setelah kita berada di Tatar Parahyangan ya. Tepat sekali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kebudayaan Sunda memiliki ciri khas yang tentunya memiliki khas tertentu ya, Betul. dan membedakan dari kebudayaan-kebudayaan lain.
secara umum masyarakat Jawa Barat atau Saling mengasihi mengutamakan sifat welas asih, saling menyempurnakan atau memperbaiki diri melalui pendidikan dan berbagai ilmu. Dan Topeng Rehe. Kami semua warga Bank DKI, kami semua nasabah Bank DKI. Selamat siang. Kok diem aja, mentang-mentang aku nggak tahan cantiknya. Selamat siang. Terima kasih. Aku agak GR. Kenapa agak GR dan agak deg-degan? Karena ada Pak Ahok. Luar biasa. Selamat datang di Bandung, Pak. Selamat ya, aduh, para staf, para jajaran pengurus Bank DKI, selamat, tepuk tangan dong. Ini adalah sebuah ungkapan dan sebuah cita-cita yang terlaksana. Artinya cita-citanya bahwa Bank DKI merata ada di seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya sekarang cabang Dago, luar biasa, tepuk tangan, semoga sukses selalu. Oke, untuk kesuksesan ini Ece panggil dari Bandung, teman-teman, Ece yang paling cantik se-Bandung, inilah dia. Oh iya.
untuk memeriahkan kegembiraan ini yang teramat dalam. Kita meriahkan teman-teman. Sukses buat Bang DKI. 1, 2, 3, 4. Taksir lagi, taksir. Iya, selamat. Sopira aku semua tidak terkecuali. Untin tilik di gigiran, dan mendilangi. Rambut di sawah, di tukanglah melihat. Sukses buat Bang DKI. Dan juga hadirin yang kami muliakan, ini sebagai ucapan terima kasih dari PT Bank DKI kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, Betul. juga akan diberikan sebuah cindramata ya. Betul sekali. Dan pada kesempatan hari ini kami undang Bapak Eko Budi Wiono, Direktur Utama PT Bank DKI, untuk memberikan cindramata. Selain itu juga akan diberikan kepada siapa? Kepada Ibu Sri R.A. Faisal selaku Deputi Kepala Perwakilan betul, Bandung 6, wilayah 6 ya. Betul, baik, kepada Ibu Sri R.A. Faisal, kemudian juga Ibu Dina dari perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat, beserta Bapak Eko Budi Wiono, Direktur Utama PT Bank DKI, untuk memberikan cindramata. Kami silakan.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, yang pertama akan diberikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini yang akan menerima adalah Ibu Dina. Terima kasih. Dan Ya, selanjutnya betul. Kemudian pemberian cenderamata akan diberikan kepada Ibu Sri R.A. Faisal selaku Deputi Kepala Perwakilan Wilayah 6. ya. Ya, kami silakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Dan pada kesempatan istimewa ini tentu saja kami mohon kepada Bapak Eko Budi Wiono untuk tetap di tempat. Baiklah hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama PT Bank DKI, yaitu Bapak Eko Budi Wiono. Kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang kami hormati Bapak Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili Bapak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati tentunya perwakilan wilayah 6 Bank Indonesia, yang dalam ini diwakili oleh Ibu Sri Faisal, Deputi Perwakilan Wilayah 6 Bank Indonesia di Bandung. Yang kami hormati Bapak Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Hasan Basri. Nah, alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita beserta segenap jajaran pimpinan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang juga sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Bapak Komisaris Utama Bank DKI, Pak Agus Bekti, beserta jajaran Komisaris Bank DKI. Yang kami sayangi dan kami banggakan para anggota direksi Bank DKI, dan yang juga yang kami sayangi dan kami banggakan masyarakat perbankan di Bandung dan sekitarnya yang juga pada kesempatan hari ini hadir di tengah-tengah kita. Pimpinan Bank DKI Cabang DKI Bandung, Jawa Barat, Rois yang saya banggakan, dan segenap jajaran cabang Dago Bank DKI, para nasabah, relasi, mitra usaha, serta rekan-rekan media yang juga hadir pada kesempatan siang ini yang kami sayangi dan kami banggakan serta kami muliakan. Hadirin hadirat yang kami hormati. Tama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita pada kesempatan pada siang hari ini bisa berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka meresmikan pengoperasian Bank DKI Cabang Dago di Bandung ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian semuanya memperoleh ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, Bank Indonesia Jawa Barat di Bandung, serta warga Jawa Barat khususnya, dan terutama tentunya warga Bandung yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Bank DKI untuk dapat hadir di wilayah Jawa Barat dan memberikan layanan perbankan seraya berperan serta mendukung perekonomian Jawa Barat. Ucapan terima kasih juga tentunya kami sampaikan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas Bank DKI,
DPRD DKI Jakarta dan juga Direksi PD Pasar Jaya selaku pemegang saham minoritas PT Bank DKI yang telah berkenan hadir dalam mendampingi Bank DKI melakukan salah satu kegiatan perusahaan yang dapat dikatakan bersejarah ini, dan ini sebagai penegas tanda ekspansi perkembangan Bank DKI yang kita lakukan di beberapa waktu belakangan ini. Bagi Bank DKI, pembukaan kantor cabang di Dago Bandung ini menegaskan cita-cita kita untuk menjadi bank umum berskala nasional dengan misi utama melayani kebutuhan masyarakat dalam jasa dan layanan perbankan. Bank DKI akan terus mengembangkan jaringan baik di wilayah DKI Jakarta maupun kedepannya di sejumlah kota besar di Indonesia, dan saya kira di Bandung ini merupakan wujud daripada cita-cita tersebut setelah kita membuka cabang di Surabaya, di Solo, dan di Bandung ini. Alhamdulillah pembukaan kantor ini telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sehingga kantor ini telah beroperasi sejak 1 April 2013 yang lalu. Kantor cabang Dago Bandung ini merupakan kantor layanan setingkat cabang ketiga di luar wilayah Jabodetabek. Dengan diresmikannya cabang Dago Bandung ini, Bank DKI total memiliki 208 jaringan kantor yang terdiri dari 23 kantor cabang konvensional, 2 kantor cabang syariah, 39 kantor cabang pembantu konvensional, 8 kantor cabang pembantu syariah, 105 kantor kas konvensional dan kantor kas syariah, 31 payment point berikut dengan 4 samsat drive-thru. Bank DKI di tahun 2013 ini mentargetkan untuk menambah jaringan kantor di berbagai kota besar di Indonesia, dan dalam waktu dekat Bank DKI akan juga hadir di Palembang, di Makassar, dan di Pekanbaru. Sebagai laporan kepada Bapak Ibu sekalian, per Juni 2013 Bank DKI telah mencatatkan total aset senilai 28,7 triliun rupiah. Bank DKI juga telah menyalurkan kredit sebesar 16,4 triliun rupiah atau meningkat kurang lebih 28,64% dibanding penyaluran tahun yang lalu, dan menghimpun dana pihak ketiga sebesar 22,4 triliun rupiah atau meningkat kurang lebih 10% dibanding DPK pada tahun yang lalu. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, seperti kita ketahui, lalu lintas Jakarta dan Bandung telah dipermudah dengan adanya infrastruktur jalan tol Cipularang yang mengakibatkan makin pesatnya mobilisasi warga dari Jakarta menuju Bandung dan juga sebaliknya. Bandung juga dikenal sebagai pusat industri kreatif dengan menjamurnya factory outlet dan distro-distro khas anak muda Bandung. Belum lagi Bandung juga dianugerahi dengan lanskap pemandangan alam yang indah yang mendorong industri pariwisata, perhotelan, dan juga kuliner ikut tumbuh dengan pesatnya. Begitu besarnya potensi perekonomian yang ada di Bandung mendorong Bank DKI untuk dapat hadir di kota Bandung untuk dapat berperan serta dalam menunjang pertumbuhan perekonomian tersebut. Bank DKI siap memberikan pelayanan prima tentunya kepada masyarakat warga kota Bandung dengan ragam produk dana pihak ketiga seperti tabungan Sipeda, tabungan Monas, dan juga tabungan KUS, dan produk-produk kredit yang meliputi kredit multiguna, kredit investasi, kredit modal kerja, maupun kredit untuk segmen UMKM seperti KUMK Monas dan kredit usaha rakyat. Nasabah Bank DKI pun dapat menggunakan ATM Bank DKI di jaringan ATM Prima maupun ATM dan debit Prima dan ATM bersama. Untuk layanan penukaran uang, masyarakat dapat menggunakan BPD Net Online dan juga Western Union yang juga diselenggarakan oleh Bank DKI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan beroperasinya kantor cabang Dago Bandung yang dipimpin oleh Bapak Rois, saya harapkan Bapak Rois bisa tampil ke depan beserta wakilnya Pak Jerry. Ya, jadi ini adalah sosok Pak Rois
yang juga sudah sangat familiar di Bandung, dan beliau akan memimpin cabang Bank DKI Bandung sejak diresmikannya ini. Mohon support dan dukungannya pada Pak Rois tentunya bagi masyarakat Kota Bandung, dan diharapkan dengan kepemimpinan Pak Rois dan tentunya dengan restu Bapak Ibu sekalian, kiranya beliau dapat meningkatkan performa bisnis Bank DKI secara lebih baik lagi. Untuk Kota Bandung dengan segala dinamika perekonomian dan aktivitas warganya diharapkan dapat dicermati tentunya dengan baik oleh rekan-rekan cabang Dago Bandung, sehingga kehadiran Bank DKI cabang Dago Bandung dapat memberikan pelayanan yang memuaskan nasabah dan menjadi mitra usaha yang dapat diandalkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Kepada Bapak Rois tentunya mohon bisa cabang ini dikembangkan dengan sebaik-baiknya, dan ingat untuk Bank DKI bahwa kepuasan nasabah adalah prioritas kita, prioritas kami, dan juga sebagai bentuk komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari kami juga turut hadir pada kesempatan ini. Mungkin bisa kami perkenalkan Bapak Agus Supekti, mohon bisa naik ke atas panggung. Pak Agus, beliau adalah Komisaris Utama Bank DKI. Bapak Zainal Abidin Asni, beliau adalah Komisaris Independen Bank DKI. Ini adalah pengelola Bank DKI, dan saya juga mohon kepada Bapak Moyatno Wibowo sebagai Direktur Pemasaran Bank DKI. Jadi kita punya peragawan di Bank DKI, Bapak Ibu sekalian. Dan juga Pak Martono Suprapto sebagai Direktur Operasional Bank DKI yang membawai cabang-cabang yang dimiliki oleh Bank DKI ini. Orangnya agak besar, golpnya kuat Bapak ini. Ada lagi dua anggota direksi kami, Pak Agus Suryantono dan Pak Beni Santoso sebagai Direktur Keuangan, dan Pak Agus Suryantono sebagai Direktur Kepatuhan. Saat ini mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian tidak bisa ikut di tengah-tengah kita karena jaga warung di Jakarta. Nanti warungnya kalau nggak ada yang jaga bahaya Pak, risk manajemennya nggak jalan nanti. Jadi mohon maaf nggak bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian di Jakarta ini. Jadi kami ini manajemen Bank DKI yang pada kesempatan siang hari ini bersama-sama tentunya dengan Bapak Wakil Gubernur ucapkan terima kasih atas kehadirannya, bisa mendampingi Bank DKI hadir ke tengah-tengah warga masyarakat Bandung itu. Dan dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku setelah penerapan asas-asas good corporate governance, kami tentunya memohon dukungan dan support dari seluruh hadirin, para nasabah dan mitra bisnis Bank DKI, khususnya warga Kota Bandung. Akhirnya besar harapan kami kantor cabang yang sudah dipersiapkan dengan baik ini dapat memberikan kontribusi secara nyata bagi Bank DKI dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga dapat maksimal memberikan layanan kepada warga Bandung. Dan juga tidak lupa saya kira pada Bapak dan Ibu yang mengizinkan tempatnya untuk bisa kami tempati sebagai cabang Bank DKI Bandung ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita bersama, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang mewakili, yang terhormat pemegang saham Bank DKI Bapak Basuki Cahayapurnama, yang terhormat Direktur Utama PT Bank DKI Bapak Eko Budidiono, yang terhormat Bapak Agus Supekti, Komisaris Utama beserta jajaran manajerial dan staf Bank DKI, yang terhormat pimpinan perbankan di Kota Bandung, para undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena pemimpin kami, Bapak Dian Edianarai, pada waktu yang sama mempunyai acara juga, Bapak. Jadi mohon maaf, beliau tidak bisa hadir bersama kita.
tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya mewakili beliau untuk menyampaikan sambutan. Seperti Pak Eko Budiono, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kami Bank Indonesia menyambut gembira pembukaan jaringan kantor di Jalan Insinyur Haji Juanda ini dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Berdasarkan data kami, di daerah ini terdapat 21 kantor bank konvensional dan 3 kantor bank syariah, sehingga penambahan 1 kantor dari Bank DKI dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas perbankan. Sebagai informasi, Bank DKI adalah bank kelima yang kami berikan izin beroperasi di Jawa Barat bersama-sama dengan Hana, Mayora, Undi, dan Sampurna yang baru diresmikan kemarin. Hadirin yang saya hormati, indikator kinerja perbankan pokok saat ini mengalami perkembangan yang baik, antara lain tercermin dari meningkatnya pertumbuhan kredit serta turunnya risiko kredit. Hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan 1 2013 yang tercatat sebesar 5,9%, meningkat dari sebelumnya 5,50% pada tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Barat masih menyimpan potensi, mengingat pada periode yang sama perekonomian nasional mengalami perlambatan. Sampai dengan Mei 2013, penyaluran kredit di Jawa Barat baik konvensional maupun syariah mencapai 239,38 triliun, tumbuh 27,40%. Sementara penghimpunan dana pihak ketiga mencapai 275,89 triliun, tumbuh 16,89%. Fungsi intermediasi perbankan yang dicerminkan oleh loan to deposit ratio mengalami peningkatan dari sebesar 83,93% pada tahun 2012 menjadi 86,77% pada Mei 2013. Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian kita, penyaluran kredit produktif tumbuh 20,34%, sedikit lebih rendah dibandingkan kredit konsumtif yang tumbuh 24,49%. Bahkan untuk kredit investasi pertumbuhannya hanya 18,65% per tahun. Diharapkan Bank DKI dapat menciptakan terobosan dalam memperkuat struktur pendanaan dan permodalan agar industri perbankan terhindar dari pertumbuhan yang stagnan dalam jangka panjang. Kedepan perekonomian tentu saja tidak mudah seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dampaknya sudah mulai kita rasakan, terutama bagi masyarakat miskin dan prasejahtera. Oleh karena itu, kami mengajak perbankan, termasuk Bank DKI di dalamnya, untuk turut berperan dalam menciptakan iklim usaha yang lebih baik. Semakin banyak pengusaha, diharapkan penyerapan tenaga kerja juga semakin banyak, dan pada akhirnya daya beli masyarakat tetap terjaga. Saat daya beli masyarakat terjaga, maka baik funding maupun lending dapat tetap ditingkatkan. Namun, di tengah-tengah ekspansi usaha, perlu kami ingatkan bahwa aspek pelayanan juga harus diperhatikan. Komunikasi dengan nasabah perlu ditingkatkan. Apabila terjadi sengketa perselisihan, kiranya perbedaan pendapat perlu disikapi dengan bijak, cepat, dan dengan asas saling menguntungkan. Selain itu, kemudian akses perbankan bagi masyarakat yang kita kenal dengan financial inclusion melalui penerapan bank tanpa kantor atau branchless banking juga diharapkan dapat dilakukan oleh rekan-rekan perbankan di Jawa Barat. Perbankan dapat memanfaatkan lembaga keuangan yang sudah ada di masyarakat, khususnya sektor mikro. Financial inclusion ini sangat penting agar masyarakat yang belum tersentuh perbankan dapat terjamah demi perbaikan ekonomi mendatang, walaupun tentu saja aspek mikroprudensial tetap menjadi concern kita bersama. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kami ucapkan selamat atas dibukanya kantor cabang Bank DKI cabang Bandung ini. Mari kita bermitra dengan masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pengembangan ekonomi di Jawa Barat dan khususnya di Kota Bandung. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan ridho atas berbagai upaya yang kita lakukan untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 6, Ibu Sri R.A. Faisal. Dan baiklah hadirin yang kami muliakan, selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dan kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilahkan.
yang saya hormati Ibu Sri Era Faisal, Deputi Perwakilan Wilayah 6 Bank Indonesia, Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Pak Hasan Basri, beserta Ibu, bawa Ibu kan? Nah, saya curiga nih, nginepnya semalam. Makanya saya cek bawa Ibu nggak, bawa katanya. Dirut Bank DKI Bapak Eko Budi Wiono juga pasti beserta Ibu. Kalau Pak Eko tidak diragukan, pasti beserta Ibu. Bapak Agus Subekti beserta Ibu juga. Kalau saya memang jarang bawa Ibu, Pak, lain kasus, Pak. Karena ibunya juga sibuk. Direktur Bisnis Bank BJB Bapak Ari Yuryanto. Lihat mana dari Pak Ari Yuryanto. Pimpinan Bank DKI Cabang Dago Bandung Bapak Royce yang baru bergabung, terima kasih Pak. Para nasabah dan calon nasabah yang hadir, para pemain musik juga, panitia, pers, selamat sore, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kami ucap sangat terima kasih kepada masyarakat Bandung dan seluruh pejabat yang terkait. Juga tadi ada perwakilan dari Jabar ya, Ibu Dina tadi, ya tadi tinggalan. Kami memang berharap Bank DKI ini bisa membantu UMKM. Itu harapan kami, karena nanti kami di Jakarta, kami akan sedang dikaji bagaimana membuat Monas itu sampai ke Bundaran HI. Itu kami mau membangun yang underground, sehingga bisa hubungan Gambir dengan beberapa MRT dan juga ada monorail dan Transjakarta. Kami sedang berpikir Monas harus jadi satu pusat untuk showroomnya para pemula yang masih belum sanggup membayar tempat sewa, kira-kira itu. Makanya Monas ada tempatnya, bukan hanya buat UMKM Jakarta, tapi salah satu tentu dari kota Bandung ini. Kita harapkan produk-produk ini yang kreatif, orang-orang Bandung ini kreatif, karena kuliah suka kesini dulu kan. Kalau mau cari mobil bagus, yang dandanannya bagus juga di Bandung. Tentu kami harapkan produk-produk yang kreatif ini bisa dipamerkan di Jakarta, tentu dengan binaan. Salah satu binaan kami adalah Bank DKI. Karena tugas Bank DKI, tadi saya ngomong-ngomong dengan Pak Eko, sudah ketinggalan zaman nasabah itu ngemis-ngemis kepada bank untuk dapatkan bantuan. Nah, kita harapkan Bank DKI di Bandung ini cari siapa yang kreatif di Bandung, yang bisa kita percaya, yang jujur, yang mau kerja keras, yang kreatif, kita kasih pinjaman, kita kasih modal, dan kita siapkan tempat pamerannya di Jakarta, bila perlu di Bandung, supaya dia bisa menjadi pengusaha yang mapan. Nah, ini tugas Bank DKI, tentu Pak Royce, tugasnya bukan cuma cari-cari banyak nasabah orang, Pak. Tawar-tawarin di sini bunga lebih murah, ini lebih gampang. Itu udah zaman dulu punya perbankan, Pak. Zaman ini punya perbankan, Bapak harus cari siapa pengusaha yang akan maju, karena dia jujur, mau kerja keras dan kreatif, tapi tidak punya modal yang cukup. Di situ tugas Bank DKI untuk menemukan mereka dan memberikan pinjaman pada mereka. Saya dan Pak Gubernur sedang negosiasi, mudah-mudahan DPRD bisa menyetujui. Kami sedang banyak anggaran yang kami tarik. Saya merencanakan kalau bisa di perubahan ini bisa menyuntik 1 triliun kepada Bank DKI, supaya kita bisa jadi bank yang besar. Lalu targetnya 2017, ya jangan cuma 1,6 T, Pak, 2 T ke atas, Pak. Kita punya keuntungannya. Nah, kita akan IPO. Kami juga akan menyuntik 1 triliun juga kepada PT Jakarta Propertindo untuk menjadi pemain di properti underground ini. Kami akan menyiapkan tempat. Jadi selain UKM kami berikan modal, kami temukan siapa yang kreatif, kami juga mau menyediakan pameran tempat showroom dia di DKI. Karena untuk pemula nyewa tempat di DKI tidak akan sanggup. Kalau hanya pameran seminggu, 3 hari, itu tidak mudah.
Orang Bandung, pengusaha UMKM Bandung ini butuh showroom di DKI. Dan showroom terbaik di DKI itu adalah Monas. Karena itu kami mau membangun yang di bawah tanah di Monas. Tentu kita harapkan 2014 bisa mulai pembangunan itu. Mudah-mudahan 2016 sebelum kami selesai 2017 ini sudah bisa terwujud. Kami sedang berusaha. Tapi kalau MRT, kalau kemacetan, ya mohon maaf saja. Banyak orang berpikir, kenapa tidak mau memulai proyek MRT atau menyelesaikan jalan pertemuan sebidang dengan kereta api, karena butuh underpass dan flyover. Kami butuh 18 titik. Kalau bangun MRT, menyelesaikan koridor yang ke-13, 14, 15 yang juga jalan layang untuk busway, Jakarta bisa dibayangkan macetnya luar biasa. Dan ini butuh pembangunan 5 tahun. Kalau kita bagi 2 bisa 6 tahun. Mungkin sebagai politisi kami tidak suka melakukan ini, karena sebelum masa kami berakhir ini semua belum jadi. Dan kami mungkin dikutukin orang Jakarta selama 4 tahun karena tambah macet. Tapi ini kami sudah putuskan dengan Pak Gubernur, sekalipun kami tidak terpilih di tahun 2017, kami rela asal pembangunan transportasi, pola transportasi makro di DKI kami mulai untuk diselesaikan, termasuk juga UMKM. Ya, jadi tentu kami sangat berharap Bank DKI bisa memberikan kontribusi, mempermudah pemberian modal kepada para pemain-pemain UMKM yang kreatif supaya bisa menjadi besar. Dan kalau ini dilakukan, itulah misi Bank DKI untuk seluruh daerah di Indonesia, terutama kota-kota besar, untuk tujuan kreatif ini. Dan kami juga sedang berusaha untuk bicara dengan Bank Indonesia, bagaimana kita bisa yang namanya e-money ini, e-wallet ini, bisa satu saja, supaya mudah untuk e-ticketing, untuk segala macam. Kami sedang berusaha ke sana untuk membangun ERP. Dan kami sangat yakin Bandung Jakarta ini kalau tidak ada macet di Cikarang, ya 1,5 jam sebetulnya. 1,5 jam sampai 2 jam ya. Nah, kalau kita pakai kawalan-kawalan harusnya 1,5 jam. Nah, saya jarang sekali pakai forwarder kalau ke kerja. Jadi saya ke kantor hanya 25 menit. Kenapa? Karena dishubnya nungguin di semua persimpangan. Dan lampunya dihijauin. Nah, ini tidak baik juga. Saya membayangkan kalau perekonomian tambah baik, kita bisa menggaji orang dengan baik. Tentu perekonomian juga ada hubungan. Tugas kami untuk memperlancar semua, birokrasi, permodalan maupun infrastruktur, itu bagian dari kami. Maka kami sangat berharap Indonesia kita akan naik banyak pemain baru. Mudah-mudahan Bank DKI, Pak Royce, khususnya di Bandung bisa cepat. Bandung ini terkenal sangat kreatif. Karena 2015 kita akan menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Kita harus menyiapkan pertempuran ini. Nah, ini sangat penting untuk para pemain UMKM. Dan sekali lagi saya juga harapkan Bank DKI bukan hanya memberikan kredit, tapi bagaimana menjadikan UMKM ini jadi binaan kita. Karena binaan kita akan taruh pameran-pamerannya juga, kesempatannya di DKI nanti. Itu dari saya. Kita peresmiannya pakai tok-tok sini atau tok-tok yang lain nih, Pak? Tok-tok yang lain ya. Terima kasih.
Gubernur DKI Jakarta yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama. Selanjutnya Direktur Utama PT Bank DKI kepada Bapak Eko Budiono. Wakil Bank Indonesia Wilayah 6 yang terhormat Ibu Sri R.A. Faisal juga turun naik ke atas panggung. Kami persilakan. Baik hadirin yang akan muliakan, prosesi grand opening akan ditandai dengan pemukulan gendring oleh Bapak Basuki Cahayapurnama, kemudian Bapak Eko Budiono serta Ibu Sri R.A. Faisal. Untuk itu kami mohon hadirin untuk berdiri. Pemukul gendring sebagai pertanda telah dibukanya kantor cabang PT Bank DKI cabang Dago. Baiklah, hadirin kami akan berhitung mundur. 3, 2, 1. Di Kota Bandung dan Jawa Barat umumnya. Bank DKI kepuasan nasabah prioritas kami. Ya, mohon kepada Bapak Cahayapurnama, Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Eko Budiono, kemudian juga Ibu Sri berfoto bersama. Ya. Kepuasan nasabah prioritas kami. Dan PT Bank DKI membangun citra dan semangat baru untuk melayani lebih baik serta menghadirkan kemudahan untuk Anda para Jawa Barat. Jempol. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, setelah dilakukan pemotretan, kami mohon kepada Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Eko Budiono beserta Ibu Sri beserta rekan-rekan media akan melakukan peninjauan gedung beserta fasilitasnya. Kepuasan nasabah prioritas kami. Bapaknya mau gunting kita dulu. Kita akan melakukan pengguntingan rangkaian pelatih sebagai tanda dibukanya Bank DKI cabang Dago Bandung. Terima kasih kepada Ibu Sri, kemudian Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Eko Budiono. Selanjutnya kami silakan untuk melakukan peninjauan fasilitas gedung dengan diikuti rekan-rekan media dan tamu undangan. Terima kasih. Baik hadirin, selanjutnya akan dilakukan pembukaan rekening perdana. Dan pembukaan rekening perdana ini akan dilakukan oleh Ibu Cahyaningsih Teja Wisasa. Pembukaan rekening perdana akan dilakukan oleh petugas kami dengan disaksikan langsung oleh Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Eko Budiono serta Ibu Sri. Terima kasih Bu. Ya. Ini nasabah asli bukan model kan? Yang selanjutnya kami atas kami rekan-rekan media yang telah menghadiri acara opening PT Bank DKI cabang kami harap rekan-rekan media menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Karena sebentar lagi kami akan melakukan Pak Eko, dampingin Pak Eko.
Ya, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, saat ini Bapak Basuki Cahayapurnama, kemudian Bapak Eko Budi. Lihatin produknya Mbak, ya ada oke. Saya tertarik yang ini di rumah. Iya Pak. Beda ya dua ya. Iya, jadi itu keunggulan Bank DKI kita. UMKM itu punya showroom di DKI nanti gitu kan. Lantai atas juga ada. Berarti kami langsung Pak ya. Bapak, Lantai atas kan biasa aja kan. Biasa ada apa-apa. Saya kira tadi model pura-pura gitu kan. Luar biasa. Dan sekali lagi kepada rekan-rekan media, kami persilakan untuk berada di luar. Dan bergabung ini berfoto bersama mengabadikan karena ini merupakan momen yang jarang sekali. Dan untuk kesempatan pertama ini Bapak Martono Suprapto selaku Direktur Operasional akan menjelaskan seluruh yang ada di sini. Silakan. Selamat siang Pak Dwi, antar kas kita Pak. Jadi kita sedang berkeliling ini untuk baik antar kas jadi jalan-jalan mana-mana. Kita ada 5 Pak. Jangan nutupin teman-teman Pak. Jadi kita akan tambah lagi. Bapak. Yang di Jakarta Pak. Nanti Bandung kita akan. Kecil soalnya. Pak Kaca. Jadi kita bawa kita berjalan berapa Pak? Kita ada. Iya Pak. Jadi itu Jakarta tuh. Ya, semua Bapak jangan belakang kameranya. Rois, jadi Bu Endang. Ini kita jemput bola Pak, kalau ada permintaan, PDB, atau kita rumah susun, nggak mau kita. Coba aja yang dulu Pak, ini ada ATM-nya. Pak Basuki di sini Pak. Oh Pak. Di situ juga apa? Ya nggak apa-apa. Kita lihat kemari ya Pak. Pak lihat ke kamera Pak. Ibu boleh geser dulu, tutupin kamera teman-teman. Maaf ya, lihat ke kamera dulu ya. Coba nih, maaf ya. Yang banyak Pak Eko. Jadi dengan adanya ATM keliling ini kita permudah Pak. Yang banyak Pak Eko. Kita berhubungan dengan Pak. Isi kosong. Biar bisa Uang ke kita ya. ATM-nya Pak ditunjukin Pak. Sawer Pak, sawer. Lagi Pak, lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak wartawan sekalian. Ya, nanti terima kasih. Mic-nya Pak, Pak Kamar meja Pak. Jangan sakit Pak. Sudah di bawah. Jadi prinsipnya kan gini sama Pak Gubernur. Banyak orang kreatif, banyak orang jujur, mau kerja keras.
Di Jakarta itu mau jualan apa saja Anda berhasil. Masalahnya mau dapatkan tempat jualannya yang tidak mampu. Misal contoh, seorang pedagang kaki lima di DKI, mungkin dia satu hari bayar 50.000 untuk tempat yang hanya 2 x 2 meter, 4 meter persegi. Kalau kita hitung gampangnya, kita bilang 40.000 lah. Artinya 1 meter persegi dia menyewa sepertiga hari, itu 10.000. Kalau sebulan 300.000 per meter. Padahal kalau kita dagang di mall, di pelataran-pelataran itu, di dalam mall, itu paling 150 sampai 200.000 per meter per bulan. Kenapa dia tidak mau di mall? Karena mall minta bayarnya 1 tahun, 2 tahun di muka. Sedangkan ini harian. Nah karena itu Pemprov DKI menyadari ini, kita mau menciptakan banyak sekali lokasi-lokasi binaan. Nah pusat dari semua lokasi itu adalah di Monas. Tapi Monas punya masalah. Di atas kan taman. Showroomnya di mana? Yang permanen. Kita mau gali di bawahnya. Nah sehingga para binaan-binaan ini, UMKM ini, dia begitu dia mampu produk, punya modal pas-pasan memproduksi, tapi kan masih ada tempat pamerannya, showroomnya ada. Nah, uang dari mana dia sewa? Siapa mau coba-coba produk baru, sewa setahun, 2 tahun, kalau tidak laku gimana? Habis di tempat. Nah, maka DKI menyediakan itu. Maka kita masuk ke Bandung dengan harapan orang-orang Bandung yang kreatif, yang mau jujur, mau kerja keras, mungkin modalnya pas-pasan, Bank DKI akan bantu permodalan. Dan kami akan bantu mereka punya showroom di DKI waktu ada event-event tertentu. Nah kalau Monas sudah jadi, ya kita bisa kasih dia permanen 6 bulan atau setahun untuk dilakukan pameran itu. Sehingga para anak-anak muda yang kreatif, yang memang pengen jadi pengusaha, punya kesempatan. Jadi saya katakan pada tadi Pak Lois ya, Lois, jangan cuma bajak nasabah orang. Bapak harus mencari siapa UMKM di Bandung yang butuh modal gitu loh, yang butuh showroom. Nah begitu dia showroom dia laku, dia bisa sewa sendiri di Jakarta kan, dia akan menjadi tambah besar. Nah ini harapan saya seperti itu. Rencananya kapan Pak? Kami akan mengkaji tahun ini. Kita tugaskan PT Jakarta Propertindo untuk lakukan. Kita harapkan kalau ini semua bisa beres, kalau DPD juga kasih suntik dana, kami akan bangun sendiri. 2014 akan mulai pembangunannya. Nah kita harapkan itu yang mesti dikaji. Tapi bisa bayangkan nggak, Monas itu 80 hektar. Kita nyambungkan ke Gambir, nyambungkan sampai ke Bundaran HI itu nggak tahu berapa juta meter persegi kita bisa punya. Tentu akan kombinasi untuk tutupin biaya, ada yang UMKM yang kita sewakan. Ada yang dekat Gambir, dekat Bundaran HI. Nah kita akan bagi kelompok. Jadi kita akan alokasikan luas untuk para pemain ini. Mungkin bisa sampai ya 1 hektar, ada 2 hektar untuk para pemain-pemain seperti ini. Baru produk kita itu bisa bersaing. Karena kita akan kita harapkan sebelum 2017 lah. Kita harapkan bisa lakukan itu. Tentunya sangat murah tuh apa Pak? Itu yang kita mau kaji. Kita butuh kajian. Tapi konsepnya seperti itu. Sekarang juga kita udah lakukan. Kita udah mau bikin nanti tiap malam minggu ada pasar untuk PKL ditutup jalan. Ya, kita udah mulai lakukan. Kemarin kan tes, udah kita coba nih pasar-pasar rakyat itu. Nanti di bulan suci Ramadan ini kita akan buat pasar kuliner lagi untuk produk-produk. Mungkin di tiap kelurahan, di kecamatan, kantor wali kota. Nah kita akan lakukan ini. Jadi mesti kombinasi antara bank dengan tempat showroom tadi. Kalau dia pinjam duit untuk bayar showroom, nggak ada bank yang mau kasih kredit, barangnya belum jelas, dia juga takut. Nah makanya ini kombinasi seperti ini yang kami lakukan. Nah kita harap para kreatif yang membuat produk-produk UMKM di Bandung ini bisa memanfaatkan Bank DKI dan jadi nasabah di Bank DKI. Waktu pinjaman Bank DKI berapa minimal? Wah, saya kurang puasa istilah. Artinya murah pinjaman Pak. Artinya murah pinjamannya berapa minimal? Iya, berapa pinjaman minimal? Batasnya sih hampir tidak ada batas ya, tergantung itu ya. Tergantung kebutuhan. Kita siap aja untuk Jadi gini, jadi konsepnya kami, Bapak bisa aja cuma minjam kepada kami 100 juta. Jadi kalau nanti kami kaji, Bapak harusnya butuh 500 juta, kami kasih 500. Tambahin. Jadi jangan berpikir saya ngajukan 100 akan dikurangi 50. Justru begitu kami kaji, kalau Anda butuh 500, kami akan yakinkan Anda harus ambil 500 bukan 100 supaya Anda bisa lebih bagus. Nah, itu perbankan DKI. Itu konsepnya seperti itu. Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Kita ke press conference yuk, ngobrolnya dilanjutin biar bisa dikasih jalan dulu. Dan kepada Bapak Basuki Cahayapurnama, kami silakan untuk menempati tempat yang sudah disiapkan.
kemudian Ibu Sri, Bapak Eko Budi Yono. Terima kasih Pak Martono Suprapto selaku pada kesempatan kali ini dalam grand opening Bank DKI Cabang Dago Bandung. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bank DKI. Silakan Pak, foto sini biar saya bantu. Umumnya bagi warga masyarakat Jawa Foto Barat sama ikan duyung aja bayar. mendapatkan kemudahan. Tentu saja kami akan akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan tidak lupa kami sampaikan Bank DKI kepuasan nasabah prioritaskan. Ini masih jadi nasabah kalau foto ya. Ini Pak-nya Pak. Ini Pak. Selama mereka tidak bisa mengendalikan diri, ya kita nggak bisa mengendalikan mereka juga. Soal aksi. Jadi kemarin sempat ada aksi bagi-bagi mobil plastik. Ya, kita kan maunya kan damai-damai aja. Jadi Tapi hal seperti itu dirasa cukup efektif nggak Pak untuk membuat warga Jakarta nyaman? pelan-pelan saya kira bisa lah. Nah, kita juga akan kasih sanksi tegas kepada Pak Agus, terima kasih sekali lagi Pak Agus. Terima kasih Pak. Thank you.